Dan hari ini, wahai para pemuda, kalian hidup di tahun 2022 ini. Insya Allah, insting politik saya mengatakan, kita semua di sini adalah termasuk orang yang dipilih oleh Allah untuk menyaksikan bagaimana perbedaan yang kontras antara ketika hidup diatur dengan jahiliyah dan sebentar lagi jahiliyah akan sirna diganti dengan Islam. Kita akan menyaksikan pola kehidupan yang kontras. Hari ini dipenuhi dengan kezaliman, banyak pengadilan, gedung-gedung pengadilan, tapi keadilan. Betul? Betul? Bagaimana hari ini kezaliman merajalela, ketidakadilan, ketimpangan sosial kehidupan hari ini mencolok banget, begitu gampang. Bagaimana nanti kita akan menyaksikan tatkala jahiliyah ini diganti dengan Islam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Yang saya hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat Pasir Bungur, Subang. Yang saya hormati para pemuda, khususnya yang tergabung di Pespa Muslim. Berarti ayo Pespa kafirnya. Ya. Mohon maaf tidak disebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa cinta karena Allah saya dan hormat saya untuk antum semua. Jam 11 kurang 12 menit. Masih sanggup? Masih sanggup? Ya. Sanggup ngaji maksudnya ya. Baik, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, dan tentunya salam hormat cinta saya amat sangat kepada teman-teman semua yang tergabung di Kopiah, Komunitas Pejuang Akhirat. Kopiah teh ayana di kampung tapi tos mendunia. Takbir. Ya. Saya sering dapat kiriman salam ya. Yang terakhir dari Mekah Al-Mukarramah, ada seorang penyelenggara haji umrah di Cikampek titip salam buat teman-teman Kopiah. Itu dari Makkah Al-Mukarramah. Belum lama juga saya dapat salam dan doa dari saudara-saudara kita di Sydney, Australia ya. Jadi itu yang saya bilang, ayana di kampung tapi tos mendunia Kopiah. Di satu sisi kita syukuri, sisi lain juga tadi tambah kuatkan ikhlas kita karena Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, doakan agar saya tidak menyampaikan apa yang sudah disampaikan oleh guru-guru kita yang tadi ya, Ustadz Ujang Mahmud, yang kedua Abi Ahmad. Satu, Nabi SAW berpesan kepada para pemuda ya,
Salah satunya adalah syababaka qabla haramik. Manfaatkan masa mudamu sebelum kamu tua. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna syababahum as-syarihatul fa'alah fil ummah. Pemuda itu memang orang-orang yang energik untuk punya peluang berbuat yang terbaik di tengah-tengah umat. Wahum umuduha. Jadi para pemuda itu adalah tihangnya umat. Waruhuha al-hayah. Jadi pemuda itu adalah ruh kehidupan umat. Wala yutasawwaru najahu da'watin aw harakatin la taqumu ala himasi syabab yaquwati. Tidak akan terbayangkan dan tidak pernah tervisualisasikan suksesnya dakwah dan harokah kecuali semuanya bertumpu kepada para pemuda. Takbir. Kemudian disebutkan juga oleh para ulama, as-syabab huwa zamanul amal. Masa muda adalah masa emas untuk menanam. Li'annahu fatratu quwwatin baina dhi'fain. Masa muda adalah masa yang tumbuh dengan cepat berada di dua posisi lemah. Satu dhi'fit tufulah wa dhi'fis suyukh. Satu lemah karena sebelumnya dia anak kecil. Yang kedua lemah karena sesudahnya kalau dia panjang umur menjadi tua renta. Jadi masa kecil tidak banyak bisa berbuat, masa tua juga demikian. Hanya satu kesempatan, berpeluang untuk banyak berbuat. Entah itu berbuatnya untuk suatu kemaslahatan, kontribusi untuk kebangkitan umat, atau sebaliknya. Itu ada di masa muda. Oleh karena itu maka teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi berpesan dalam hadis riwayat Imam Hakim, igtanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkan 5 hal sebelum terjadinya 5 hal. Salah satunya adalah masa mudamu sebelum kamu tua renta. Jadi ini juga mengingatkan kepada para pejabat yang beragama Islam. Lamun naik berjuang demi Islam ulah nungguan pensiun. Tanda tangan geus teu laku, ya penyakit geus awak-awak karak ngomong Allahu Akbar cenah gitu ya. Tapi kerja di pejabat pagaweana mengkriminalisasi atau paling tidak mencurigai Islam dan para aktivis Islam melulu. Jadi bedanya pejabat di Indonesia yang beragama Islam dengan pejabat yang beragama di luar Islam, saya bertanggung jawab ya. Kalau orang di luar Islam ketika masih menjabat itu jabatannya serius untuk kepentingan agama mereka. Tapi kalau orang Islam yang jadi pejabat kebanyakan Masya Allah kendor banget memperhatikan Islamnya tuh. Jadi yang ada malah hari ini banyak pejabat yang berstatus agama Islam aneh, curiga dengan syariat Islam, curiga dengan para aktivis dakwah Islam ya, yang curiga. Yang berikutnya lebih ekstrim lagi, ada pejabat yang beragama Islam tapi Masya Allah ya, mempersulit dakwah Islam, mencurigai para aktivis dakwah Islam dengan tuduhan macam-macam ya. Ya doakan pejabat nu ya model kieu ya. Dan itu masih banyak di Indonesia. Jadi teriak Islamnya nanti kalau udah pensiun, geus bau taneuh ya, geus rengkot, geus penyakitan karak ngomong ya. Doakan mudah-mudahan dapat hidayah. Atau kalau tidak juga dapat hidayah, doakan cepat mati. Karena percuma ya, jadi pejabat tapi dengan jabatannya tidak untuk membela Islam,
Jangan khawatir juga, kalau membela Islam itu artinya bela negara. Karena negara ini akan selamat kalau Islamnya ditegakkan. Indonesia ini akan hancur, bangkrut ya. Ibarat virus, pelan-pelan tapi pasti menuju kepada kebangkrutannya dan kematiannya. Itu akibatnya adalah karena tidak ditegakkannya hukum Allah, syariat Islam. Jadi kita harus pede, teman-teman semua. Harus pede. Satu, Islam itu tuan rumah ternyata. Ustaz Ujan Mahmud tadi sudah bilang 400 lebih ya, hampir 500 tahunan kalau saya hitung tadi ketika beliau menyampaikan itu Islam masuk ke Indonesia. Dan melalui kesultanan-kesultanan yang ada, Islam berkembang. Kemudian juga berikutnya kita harus pede. Demi Allah, Belanda kah, Jepang kah atau Portugis itu tidak akan hengkang dari Indonesia secara fisik kalau tidak karena ruh Islam, para ulama dan santri yang mengusir mereka. Takbir. Jadi Islam ini datangnya membawa kerahmatan, kemudian sempat nyimpang penjajah begitu lama, diusirnya ke Islam. Nah, kita harus pede, ya tuan rumah yang punya jasa besar untuk kemerdekaan Indonesia. Jelas teman-teman? Jangan minder jadi orang Islam. Ya kan Islam terasa banget gitu. Seolah Islam itu tamu, seolah Islam itu ancaman. Disaprak manehna jadi lurah, 8 tahun ya. Lurah gede maksudnya. Jadi yang dicurigai Islam, yang disertifikasi para penceramah Islam, yang sempat tuh ada petinggi BPIP ya, Badan Pembina Ideologi Pancasila, mengatakan, wahai umat Islam, saatnya tinggalkan ayat suci untuk menuju kepada ayat konstitusi. Islamnya yang disebut. Sementara ini juga kita mendengar ya, naon disebut intoleran. Intoleran itu selalu dialamatkan ke Islam. Terus garis keras, ekstremis, itu selalu disematkan ke siapa? Ke Islam. Bahkan tuduhan teroris pun dialamatkan ke Islam. Nah, menghadapi itu semua, ya orang ulah unggut kalinduan, ulah gedag gaanginan, karena faktanya tidak begitu. Takbir. Faktanya Islam ini adalah tuan rumah, dan Islamlah yang membuat para penjajah terusir dari Indonesia. Jelas? Terus berikutnya teman-teman sekalian, kita juga harus punya keyakinan ya. Jadi cuma berilmu tapi nggak yakin juga percuma. Yakin apa yang harus kita yakini? Bahwa satu, Indonesia hari ini terpuruk itu adalah karena Islamnya dicampakkan. Kalaupun semua presiden yang menjabat jadi presiden di Indonesia semuanya beragama Islam, iya fakta. Tapi demi Allah tidak pernah para pejabat yang beragama Islam itu membawa Islam sebagai penguasa. Yang kita harapkan adalah sudah saatnya Islam itu mengatur, mengelola dan menata Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia milik Allah. Indonesia milik siapa? Milik Allah. Allah Ta'ala menciptakan Indonesia, kemudian Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran, mengutus para nabi dan rasul. Itu aturannya lengkap. Bagaimana ekonominya tertata, bagaimana peradabannya tertata, sosialnya tertata, pendidikannya maju, pertahanan dalam negerinya kuat, pertahanan luar negerinya kuat, ya, disegani menjadi negara adidaya. Itu semua demi Allah ada di dalam Islam. Nah, hari ini tuh masya Allah hutang gede, ya, hutangnya gede dan nyaris kemungkinan besar tidak akan terbayar. Yang kedua, peradaban kita juga rendah hari ini.
Terus kedaulatan negara kita nggak ada, nggak ada. Termasuk pertahanan dalam negeri, luar negeri, masya Allah, lemah banget, lemah banget. Nah, ini mumpung aja para tokoh masyarakat, bagaimana tidak coba? Saya sebagai anak bangsa, saya tuh pede juga. Selain saya sebagai muslim, saya tuh warga negara Indonesia, ya, yang punya kewajiban untuk memberikan jawaban berdasarkan Islam agar Indonesia lepas dari berbagai krisis. Coba bayangkan, sudah berapa puluh tentara dan polisi dibunuh sama OPM. Tiba-tiba Mang Dudung nyebut mereka adalah saudara kita. Tentara itu kasihan. Enggak sampai detik ini OPM disebut organisasi teroris, enggak. Paling banter disebut KKB, kelompok kriminal bersenjata. Padahal sudah jelas membunuh tentara, membunuh polisi, petugas kesehatan, warga sipil, terang-terangan mengibarkan bendera, menyatakan diri lepas dari NKRI. Malah disebut dulu remang, kurang ngopi ya tentara. Kenapa bisa begitu? Karena agamanya bukan Islam mereka yang di sana. Tapi giliran kepada FPI dan HTI yang tidak membunuh tentara, tidak membunuh polisi, tidak membunuh petugas kesehatan, tidak membunuh warga sipil, tidak mendeklarasikan diri memisahkan dari NKRI, tiba-tiba dibubarkan dengan tujuan sebagai ormas teroris. Habib Rijiknya ngaringkuk di penjara. Namanya teroris itu membunuh. Ini malah laskarnya yang dibunuh. Nah, coba kalau tadi bilang, saya sih yakin para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ini ada kekuatan global yang sangat kuat yang mengendalikan para petinggi bangsa ini. Kelihatannya ada pemerintahan, tapi sebenarnya kedaulatannya dikangkangi dan dikendalikan oleh kekuatan lain. Saya yakin siapa mereka? Asing dan asing. Takbir. Asing dan asing. Ya. Lanjutkan. Baik. Nah, itu semua karena apa? Karena Islamnya tidak pernah menjadi tuan rumah untuk mengatur Indonesia. Padahal warga Indonesia ini tinggal di Indonesia itu cuma sebagai tamu. Tuan rumahnya adalah Allah. Namanya tamu, maka harus mau diatur dan dipantes-pantesin sama yang punya rumah. Ini Indonesia ini loba masyarakat bangsa Indonesia jelma anu bedegong gitunya. Tebogana naon hidup tibang numpang, tapi wani nyebutkan Indonesia cocok diatur ke hukum Allah. Kalau sekalinya ada orang-orang model kita nih kayak Umah, kayak Ustaz Ahmad bicara tentang syariat Islam, malah aya ngomong geramantog cenah ka Timur Tengah ulah aya di Indonesia. Karena Indonesia NKRI harga mati. Bohong, NKRI harga mati selalu dimunculkan untuk menghalangi para pendakwah Islam. Tapi untuk kebangkitan PKI enggak pernah itu mereka teriak NKRI harga mati. Satu hal yang jadi isu hangat hari ini, puncuk pimpinan TNI sudah mengatakan tidak terlarang untuk rekrutmen anggota TNI dari mereka yang keturunan PKI. Bahasanya apa? Karena itu tidak tertulis di dalam teks undang-undang. Yang ditulis dalam teks undang-undang adalah bahwa paham komunis, Leninisme, terus apa lagi? Marxisme itu adalah paham yang terlarang. Tidak disebut keturunan PKI, underbau PKI. Memang kalau merujuk kepada tulisannya segitu, tapi bisakah dipisahkan antara kader PKI, aktivis PKI, kemudian jadi tentara, memisahkan ide, paham, ideologi komunisnya? Kan enggak.
macam-macam wae ini ya, Masya Allah Pak Bulit. Jadi kita ini sekarang harus cepat-cepatan para pemuda. Demi Allah, kan di dunia ini ada 3 ideologi kan, sering saya bahas. Satu ideologi kapitalis, dan hari ini Amerika sebagai negara sentralnya gitu, sudah tersungkur. Di CNN kemarin, bukan CEN ya, seminggu yang lalu saya baca berita di CNN, ternyata Amerika pengusung daripada ideologi kapitalis yang menjajah negara-negara sana sini, dijajah terutama negara-negara muslim, hari ini terlilit hutang 134.000 triliun ya. Alhamdulillah modar ya gitu tuh ya. Lama tengah kanan umat rezekina umat Islam termasuk emas di Papua, ternyata bukan bikin mereka jadi kaya, hutangnya 134.000 triliun satu. Ini tersungkur nih, hampir host gitu ya, hampir mati beneran. Yang kedua, ketika kapitalis ini tersungkur mati, tinggal 2 ideologi ya yang akan menjadi penggantinya. Apa itu? Satu komunis, yang kedua Islam. Pertanyaan saya, Indonesia kan sudah hampir lemah nih, ditinggalkan Amerika, mati dia. Pertanyaan berikutnya adalah, akankah kita semua membiarkan Indonesia dicaplok ideologi komunis, atau kita akan maju di garda terdepan untuk menyelamatkan Indonesia dengan bangkitnya ideologi Islam? Mana berdiam diri sehingga dicaplok oleh komunis, apa kita akan ambil dengan ideologi Islam? Mana yang diambil? Takbir. Begitu teman-teman sekalian yang dirahmati Allah. Nih pengajian model kia puntennya jarang disampaikan di majelis taklim, jarang disampaikan di pondok pesantren, jarang. Padahal ini adalah perkara yang basic banget ini, yang kalau tidak Islam yang kita perjuangkan, kita akan dikomuniskan. Dan tanda-tanda kebangkitan komunis itu bukan isapan jempol. Tentara yang akalnya masih sehat, akalnya masih cager, teloba ting ada hal duit haram ya, itu selalu bilang jangan anggap sepele kalau ideologi komunis itu akan bangkit. Dan jika ada orang yang mengatakan ancaman ideologi komunis hanya isapan jempol, sesungguhnya itu tidak ada. Seperti dikatakan oleh Menteri Agama dulu waktu Chan jadi menteri, dia bilang komunis itu bukan ancaman, yang ancaman itu adalah khilafah. Ya, bayangkan coba. Saya kadang-kadang curiga, jangan-jangan karena ngomong ini dia sekarang jadi menteri. Bayangkan, tentara yang masih normal akalnya, yang masih waras, yang masih punya hati nurani, yang merasa bahwa dia lahir dari rakyat, dia bilang, siapapun yang bilang bahwa ancaman komunis itu tidak ada, ketahui dialah komunisnya. Takbir. Gitu pemirsa. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada pemuda. Lah ngarapkan aki-aki mah geus ripuh heng. Aki-aki itu loba pertimbangan. Berat non teh debat jeung pamajikan, berat debat jeung mitoha. Ya. Terus lieur kudu pabentur jeung pangabutuh. Oleh karenanya maka yuk ngaji Islamna sing sampurna, Islam ideologis, Islam yang kita pahami mengatur hubungan dengan Allah, mengatur hubungan dengan diri sendiri, mengatur hubungan dengan sesama makhluknya Allah, bahkan Islam mengatur hubungan manusia dengan alam. Itulah Islam. Makanya Islam jadi solusi. Jelas para jemaah?
Jelas para jemaah? Baik, ya. Apa yang harus dilakukan oleh para pemuda? Terlibat dalam dakwah Islam demi tegaknya syariat Islam yang kafah. Terlibat. Sungguh kemuliaan Islam hanya bisa tampak bila umat, khususnya kaum muda, senantiasa berdakwah untuk menegakkan Islam. Takbir. Al-Quran telah merekam. Lihat Al-Kahfi ayat 13 dan 14. Bahkan ada satu yang menarik banget nih, cerita Ashabul Kahfi itu. Kalau jumlahnya 6, 7 berikut anjingnya, ada 7, 8 berikut anjingnya, itu memang kembalikan ke para ahli tafsir. Tapi Ashabul Kahfi itu para pemuda semua yang sudah mendapatkan jaminan masuk surga. Salah satunya unik banget, anjing loh. Ini bukan cerita, bukan tahayul ya, bukan. Ini real, fakta. Apa maksudnya? Unik kan? Ayah anjing asup ke surga. Padahal menurut madhab Imam Syafi'i hukumnya najis mughaladah. Pertanyaannya, kunaon asup ke surga? Jawabannya adalah karena anjing ini mengikuti menjadi pembela 7 pemuda yang berdakwah menegakkan Islam melawan penguasa yang anti-Islam. Ngerti maksudnya? Ngerti maksudnya? Sabangor-bangorna orang, para pemuda, saya termasuk orang yang tidak melihat seseorang dari penampilan. Koplah rek tatoan rek naon oge. Penting hatena heuh. Laras teu? Buuk narek pirang, narek hideung, narek pirang kampung sabodo teuing lah aing mah. Teu ningali penampilanana. Saya percaya optimis hatinya. Iya, andai kata saya nih, saya dulu pemabok, saya dulu penjinah, saya dulu pernah ngebunuh orang. Tapi saya kan tetap manusia. Dibandingkan jeung anjing, derajatnya mulia siapa? Mulia siapa? Mulia manusia. Asal semangat membela ulama yang mendakwahkan agama, yang dihalangi dan dikriminalisasi oleh rejim, anjing ngabelaan ulama nu ngadawahkeun agama dihalangan ku penguasa, ku rejim nu anti agama, eta anjing asup ka surga. Piraku saya gara-gara loba tato, piraku saya gara-gara masa lalu saya gelap, penuh dosa, penuh maksiat, tapi hari ini saya bertobat dan saya ada di garda terdepan membackup, memfasilitasi, membela perjuangan para ulama untuk tegaknya Islam. Di hadapan sana ada rejim yang berkuasa anti dengan Islam. Piraku saya tak asup ke surga mang. Anjing asup ke surga gara-gara ngebela para dai. Mustahil. Antum semua, seburuk apapun, sejelek apapun, segelap apapun masa lalu kalian, tapi asal taubatan nasuha dan merubah arah hidup dan pembelaan. Kalau tadi Umah bilang, saya keur maksiat we wani, piraku keur ngabelaan agama Allah sieun. Takbir. Itu asup ke surga. Piraku orang tak asup ke surga. Quran memang luar biasa. Sebaliknya saudara-saudara sekalian, ada seorang nama yang diabadikan di dalam Al-Quran, kisahnya dia sebagai ahli neraka nanti, namanya Bal'am bin Ba'urah. Siapa? Bal'am bin Ba'urah. Siapa Bal'am bin Ba'urah? Ternyata Bal'am bin Ba'urah adalah salah seorang dari murid didikannya Nabi Musa alaihissalam. Ulama itu, Bal'am bin Ba'urah itu siapa? Ulama,
muridnya langsung Nabi Musa. Jadi orang yang diancam oleh Allah dengan kehinaan dan neraka. Karena ma'abal ambin bawro direkrut ku Fir'aun. Jadilah dia mantan ulama yang harusnya membela Nabi Musa, membela dakwah Nabi Musa. Dia berada di barisan Fir'aun menjegal dakwahnya Nabi Musa. Jadi ayat tiba heulana mantan ulama tu tiba heulana ayat. Saya mah nyebut ngaran. Saya menyebutkan Fir'aun. Saya mah menyebutkan Bal'am. Ya, ayat sejarah. Nah, ayat sejarah. Jadi ya, jadi ulah aneh. Makanya Indonesia terancam krisis kelaparan. Dititahkan cau dua. Emang orang monyet? Tuh ampun, Masya Allah. Takbir. Teruskan ulah. Nah, jadi para pemuda harus terlibat langsung dalam dakwah. Langsung, tong lalajo. Aing mah nonton bae nu penting maka bagian surga. Emang surga akina gampang pisan. Quran nyebutkan ke Kanjeng Nabi jeung sahabat, am hasibtum an tadkhulul jannah. Hai Nabi Muhammad, hai para sahabat, apa kalian mengira kalian rek asup ke surga? Walamma ya'tikum masalul ladina khalau min qablikum. Padahal kalian belum pernah merasakan bagaimana getir pahitnya ngabelaan agama. Massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu. Mereka diguncang, pahit, menderita, susahnya luar biasa. Hatta yaqula rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Sampai mereka berkata, wahai Allah, kapan pertolongan Allah ini datang? Apa kata Allah? Ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah pertolongan Allah itu dekat, saudara-saudara sekalian. Dan hari ini, wahai para pemuda, kalian hidup di tahun 2022 ini. Insya Allah, insting politik saya mengatakan, kita semua di sini adalah termasuk orang yang dipilih oleh Allah untuk menyaksikan bagaimana perbedaan yang kontras antara ketika hidup diatur dengan jahiliyah dan sebentar lagi jahiliyah akan sirna diganti dengan Islam. Kita akan menyaksikan pola kehidupan yang kontras. Hari ini dipenuhi dengan kezaliman. Banyak pengadilan, gedung-gedung pengadilan, tapi pret keadilan. Betul? Betul? Bagaimana hari ini kezaliman merajalela, ketidakadilan, ketimpangan sosial kehidupan hari ini mencolok banget, begitu gampang. Bagaimana nanti kita akan menyaksikan tatkala jahiliyah ini diganti dengan Islam. Ada orang miskin tapi mustahil nggak punya rumah. Ada orang miskin mustahil nggak dapat makan. Kenapa? Karena seluruh sumber daya alam dikelola oleh negara kemudian disalurkan kepada rakyat, baik yang beragama Islam ataupun di luar Islam. Karena Islam akan melayani seluruh warga negara tanpa melihat agama nanon ieu, Islam diurus, agama nanon ieu, Kristen, paeh we paeh, enggak. Dia akan urus saudara-saudara sekalian. Dia akan rawat itu atas nama warga negara. Makanya saya sering bilang, ketika Indonesia diterapkan dengan syariat Islam, targetnya apa? Untuk umat Islam, targetnya dua. Satu, bahagia sejahtera di dunia, akhiratnya masuk surga. Untuk orang di luar Islam, ada Kristen, ada Hindu, ada Buddha, segala macam, targetnya apa? Syukur mereka masuk Islam. Tapi ketika mereka diajak masuk Islam, tidak mau masuk Islam, namun kehidupannya diatur dengan Islam, targetnya minimal mereka merasakan bagaimana listrik gratis, keadilan tercipta, bagaimana kenyamanan terasakan real di tengah-tengah kehidupan mereka, sehingga mereka peperihan kajin di akhirat asup neraka oge, di dunia pernah senang. Eta terus Islam disalahkan. Islam salahnya di mana, bro?
kan sudah ngajak, ayo masuk Islam biar kamu bahagia di dunia dan di akhirat. Embung aing mah embung asup Islam. Bung, kekeh bae dina agama orang nenek moyang engkop, tapi aturan Islam mah kudu mah, aturan hirup mah kudu make Islam. Supaya naon? Supaya maneh genah. Orang di luar Islam tuh bakal bahagia apa ketika diatur dengan Islam. Satu, pajak. Boga imah teu dipajegan, boga motor teu dipajegan, boga mobil teu dipajegan. Kenapa? Karena dalam Islam pajak itu haram. Iya imah mana, iya motor mana, iya motor isnu saya. Geus kolot siga kieu dipajegan teh ya. Di dalam Islam nanti pajak, engkau motor mana ngaluarkeun duit sakali baheula keur jual beli, ka dituna enggak ada. Orang di luar Islam mau enggak kalau enggak ada pajak? Mau enggak kalau listrik digratiskan? Mau tidak pendidikan digratiskan? Mau tidak kesehatan digratiskan? Ditanggung oleh negara. Mau enggak mereka? Mau. Kasih tahu ke mereka, Islam bukan ancaman. Islam ini rahmat bagi seluruh alam. Bahkan Islam ini menjamin keamanan untuk binatang saja pun Islam menjamin. Salah satunya apa? Islam memperhatikan ulah kiih dina lubang, itu salah satu rahmat. Rumah motor ya kebelet hayang kiih. Lak-liuk. Nah, aya liang ngahajakun cur gitu. Enggak boleh di dalam Islam. Karunya atuh komo jelema mah termasuk nu di luar agama Islam demi Allah diperhatikan ku Islam mang. Makanya saya katakan para pemuda sing percaya diri jadi muslim, percaya diri ngaji Islam, percaya diri ngamalkan Islam, percaya diri tampil di depan, jangan netral, jangan jadi penonton, jadi pejuang Islam. Kenapa? Karena hanya dengan ini hidup kalian punya nilai, hanya dengan ini hidup kalian punya manfaat untuk sesama, apapun agama mereka. Terakhir, paling ngeunah lamun ngaji kiaina geus ngomong terakhir. Iya. Kan sok aya ngomong kieu, Islam ancaman, Islam ancaman. Saya bilang lain, ancaman oge lain. Lah ancaman lah. Cek sasia, cek TV aing mah gitu. Jawab, Islam itu rahmat, Islam itu pelindung, Islam itu perisai, bahkan bukan hanya untuk muslim tapi juga untuk non muslim. Cek saha, cek Quran, cek saha, cek hadis Nabi gitu. Tapi kok kene yang ngomong mau ancaman lah, Islam itu ancaman. Kali-kali mah diheueukeun, heuh atuh kumaha sia lah gitu. Islam ancaman heuh lah gitu. Jadi bere dalil embungan. Bejakeun ancaman keur saha? Ancaman keur penjajah, ancaman keur para koruptor. Itu Islam. Ya, kenapa? Karena saat Indonesia menerapkan aturan Islam, nujina diranjam. Aduh aing teu bisa ieu deui, ieu ngajablay aing. Nah, kaancam kan? Jablay dongdot germo kaancam. Tapi ulah khawatir, Islam kan memberikan lapangan pekerjaan begitu banyak. Nah, tapi angger pagawean loba naon oge anu geus beuki mah kadong beuki. Tah eta terancam ku Islam teh nu beuki jina. Dua, ya Islam itu ancaman. Betul, buat siapa? Buat penjahat koruptor. Kenapa? Jangan macam-macam. Koruptor itu istitabah hukumannya, suruh kembalikan asetnya, kalau enggak dibunuh mati. Sigan loba nu modar di Indonesia ya koruptor, lamun diterapkeun Islam. Syukur alhamdulillah. Ya kan gara-gara manusia-manusia koruptor kan. Itu Indonesia jadi bangkrut siga kieu teh. Bayangkan musim corona 2 tahun rakyat disingsieunan ku virus corona. Ya Allah, ternyata pejabat di level tertentu kekayaannya meningkat rata-rata 70%. Aing salah seorang korban. Keur saya rek ceramah ka NTB eta kudu disueb. Dicolok irung jeung tenggorokan,
480.000 tuh rumah sakitnya ke deket Kujang Cikampek. Saya nanya, jangan sabar alaman ya Bu, jangan 2 poe cina Pak. Di orang di NTB seminggu di swab deui wae. Hargana sampai 500.000. Untung aya Ainan Wicaksono diwawancara. Kenapa di kita 1,5 juta, di India cuma 30.000? Seorang pakar mengatakan, ini bukan urusan kesehatan murni, ini politis dan bisnis para pejabat. Islam diterapkan, ya ancaman buat mereka, saudara-saudara sekalian. Mereka tidak akan lagi menipu rakyat, bersenang-senang menari di atas derita dan kematian rakyat, saudara-saudara. Islam ancaman buat mereka. Betul? Nggak sakit wae. Sakit tuh nu kami atur. Atur nuhun, muga-muga jadi ilmu nu manfaat. Ari soal penyampaian soge siga kieu mah eta mah bawaan bakati orok. Jadi hampura. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.